Salam, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Gonggate. Saya dari jurusan Sosiologi kelas A reguler sore, semester 7. Di sini saya menjelaskan materi dari Sosiologi terapan, gender, kesehatan dan teknologi informasi dalam konteks membahas peran teknologi dan produksi, konsumsi, dan penggunaan informasi kesehatan, dan mempertimbangkan masalah dari kedua kebijakan dan perspektif praktik. Berbeda dengan banyak pendanaan akademik lainnya, sumber program pendanaan yang mendukung kolaborasi yang menjadi dasar untuk semua kecuali dua dalam koleksi atau yang didukung melalui hibah dari ekonomi Inggris dan Dewan Riset Sosial, menekankan keterlibatan dengan komunitas mitra. Di teknologi informasi dan komunikasi semakin banyak digunakan dalam pemberian perawatan kesehatan. Informasi sistem untuk mendukung berbagai kegiatan perawatan kesehatan, termasuk pengumpulan informasi kesehatan, distribusi informasi kesehatan kepada warga negara, dan diagnosis serta perawatan yang lebih baik telah dikembangkan, mencerminkan prioritas politik baru. Peningkatan akuntabilitas, sabar dan keterlibatan publik, dan pengobatan berbasis bukti ketika komputerisasi perawatan kesehatan terjadi masalah dan tantangan sosial dan politik baru muncul. Pengenalan sistem informasi menjadi tempat kerja sektor kesehatan dapat mengubah cara kerja yang dilakukan. Pengenalan sistem informasi menjadi tempat kerja sektor sektor kesehatan dapat mengubah cara kerja yang dilakukan. Ketersediaan informasi kesehatan online yang meningkatkan dapat berubah hubungan dokter pasien dan meningkatkan sejumlah besar yurisdiksi dan masalah hukum. Teknologi pencitraan baru seperti resonansi magnetik pencitraan dapat mengungkapkan bagian tubuh yang sebelumnya tak terlihat, menimbulkan pertanyaan baru bagi praktis dan pasien, seperti baru sistem informasi dikembangkan, keputusan penting juga sedang dibuat tentang data apa yang harus mereka gunakan untuk mengumpulkan keputusan yang sesuai, mempengaruhi apa yang dapat kita ketahui tentang kesehatan populasi bertahun-tahun dan akan datang. Gender dan teknologi. Ada badan kerja yang signifikan menjelajahi hubungan teknologi yang gender, termasuk teknologi informasi dan komunikasi, atau kontribusi penting termasuk Wajman pada tahun 1991 dan
Green dan Gill 1995, perawatan kesehatan khususnya, ini memberikan gambaran singkat tentang beberapa tema utama dari literatur tentang jenis kelamin dan teknologi yang telah instruktif dalam mengembangkan pemahaman tentang dinamika sosial terlibat dalam penggunaan teknologi dalam pengaturan perawatan kesehatan. Beasiswa awal tentang jenis kelamin dan teknologi menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki berbeda dipengaruhi oleh perubahan teknologi, dan penelitian yang dilakukan pada tahun 1980-an membantu menantang pandangan bahwa teknologi netral dan nilai guna sejalan dengan pendekatan pembentukan sosial untuk memahami sebagai bentuk mencerminkan dan memperkuat hubungan hierarkis kelas dan gender, khususnya Coburn pada tahun 1983. Sekitar waktu yang sama, kedua ilmuwan sosial dan ilmuwan komputer di negara OECD mulai mempertimbangkan apa arti wawasan untuk praktik kerja dan desain sistem, dan koleksi baru yang mengeksplorasi hubungan gender dan desain diterbitkan. Sepanjang 1990-an, bekerja pada gender dan teknologi meningkat dengan lebih banyak rekening nuansa. The Gender Technology Relation, Green dan Gill pada tahun 1995 sedang diajukan. Badan kerja ini menekankan hubungan budaya serta hubungan materi antara gender dan teknologi, menekankan hubungan serta hubungan materi antara gender dan teknologi, dan menyarankan bahwa justru karena persamaan antara maskulinitas dan teknologi secara simbolis dipelihara, itu mungkin tidak diatasi hanya dengan adanya lebih banyak wanita dalam teknologi. Teknologi dan kesehatan. Beberapa badan literatur terkait termasuk sosiologi medis dan antropologis medis, studi sains dan teknologi, komputer yang didukung kerja kooperatif, informatika medis dan sistem informasi telah berkontribusi pada area beasiswa yang muncul yang dikenal sebagai perspektif sosial teknis tentang informatika kesehatan. Area ditandai oleh beberapa asumsi dan praktik bersama yang juga membentuk banyak pekerjaan dalam koleksi ini. Pertama, ada asumsi bersama bahwa salah satu alasan untuk mengapa teknologi baru tidak secara otomatis mengakibatkan perbaikan sosial dan organisasi yang diklaim adalah karena kurangnya kecocokan antara teknologi dan konteks pengguna. Refleksi pada pendekatan teoritis. Sebagai koleksi yang diedit, buku ini tidak mengadopsi satu positif teoritis atau pendekatan untuk menganalisis hubungan antara gender, kesehatan, dan teknologi. Memang masing-masing dari ketiga konsep ini diperlakukan dalam berbagai cara merefleksikan. Di satu sisi, sifat disipliner, multidisiplin, dan interdis dari kontribusinya, dan di sisi lain, perdebatan yang sedang berlangsung dalam ilmu sosial tentang signifikansi relatif struktural dan agen mencerminkan
eklektikisme, studi gender secara lebih umum, kontributor mengambil berbagai pendekatan disiplin dan teoritis untuk studi dinamika gender, baik teknologi informasi dan kesehatan. Misalnya beberapa kontribusi menekankan faktor-faktor struktural seperti divisi gender dalam pekerjaan perawatan kesehatan formal dan informal, atau lihat Miss Armstrong, lengan kuat dan mengacaukan. Masalah di eksplorasi meliputi bagaimana implementasi dan penggunaan teknologi informasi mempengaruhi di mana dan bagaimana batas antara pekerjaan perawatan formal dan informasi ditarik, atau bagaimana distribusi pekerjaan tersebut antara perempuan dan laki-laki. Gender dan kesehatan dan internet. Analisis statistik semakin menyarankan bahwa perempuan menggunakan internet dengan tingkat yang sama dengan pria dan mungkin bahkan lebih produktif di bidang informasi kesehatan. Fallows 2005, analisis semacam mungkin menunjukkan bahwa oleh karena itu tidak ada gender yang signifikan bagi dalam pengguna internet dalam konteks informasi kesehatan. Namun pemahaman yang lebih canggih tentang perbedaan digital akan waspada terhadap bahaya interpretasi semacam ini. Misalnya Kwasni 2006 setelah Hargiati telah membedakan dengan bermanfaat antara digital DVD dan mengenali ketidaksetaraan Ital dengan alasan bahwa sedang yang pertama mengacu pada kesenjangan dalam struktur akses ke dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang terakhir mencerminkan penunjuk membutuhkan lebih banyak pemahaman terletak tentang penggunaan internet daripada analisis statistik dapat menawarkan. Sehubungan dengan gender, itu menunjukkan bahwa divisi lama dan ketidaksetaraan dalam kesehatan, di rumah, dalam pekerjaan, dan dalam kaitannya dengan teknologi dapat membentuk bagaimana orang mendekati pengguna internet dan mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari untuk terlibat dalam tugas-tugas tertentu dan mencapai tujuan tertentu. Sekian pemaparan materi saya. Terima kasih.